Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin, yang memuliakan kita dengan Islam, yang memuliakan kita melebihi miliaran manusia yang mereka belum kenal Allah, yang mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, namun mereka mengira bahwa di dalam memperturutkan hawa nafsu itu mereka merasa diri mereka lebih baik dari kaum muslimin. Sedangkan walillahil hamd, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita nikmat tauhid, sehingga kita menyadari bahwa satu-satunya berhak diibadahi dan yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia adalah Rabbul alamin, Tuhannya langit dan bumi. Sedangkan yang lain yang disembah selain Allah adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur dengan nikmat Islam, kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah dengan membawa cahaya dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Beliau menyampaikan semua hal yang mengantarkan seseorang kepada surga, beliau telah jelaskan. Segala sesuatu yang membuat seseorang terjerumus ke dalam api neraka, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah telah peringatkan kepada kita. Beliau telah menasihati umat dengan tulus dan ikhlas. Beliau berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di jalan Allah dengan sepenuhnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah dipanggil oleh Allah, tidaklah beliau meninggal dunia kecuali dalam keadaan beliau meninggalkan umatnya ini di atas rambu-rambu yang terang benderang, sangat jelas, putih bersih. Malamnya bagaikan siangnya, kata beliau, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, yang terang benderang. Saking terangnya, kata Nabi, malamnya bagaikan siangnya, dan tidaklah seorang itu menyimpang dari jalanku kecuali dia pasti binasa. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku cukupkan atasmu nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama untukmu. Kesempurnaan ini, ikhwatal iman, mengharuskan seorang muslim untuk tunduk secara mutlak kepada otoritas wahyu, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melihat, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, di zaman yang sangat terbuka seperti ini, ketika arus pemikiran itu sudah tidak bisa dibendung, banyak pemikiran-pemikiran yang terus dijajakan, ditawarkan terkait dengan modernisme, rasionalisme ekstrim, dan relativitisme yang menganggap bahwa kebenaran itu adalah relatif, liberalisme yang kebablasan, feminisme, dan banyak kerusakan yang lainnya yang
semua apa yang mereka tawarkan dan mereka ajakkan terhadap kebebasan ini, kebebasan memilih, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk bersikap dan yang lain sebagainya, yang semua adalah hasil dari produk akal dan hawa nafsu belaka, maka seorang muslim harus memahami bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini, menjaga kemurnian akidahnya, semakin memantapkan dirinya bahwa landasan yang paling mendasar bagi seorang muslim agar agamanya tidak menyimpang dan melenceng adalah mengembalikan segala perkara kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini semakin menguatkan seorang muslim pemahamannya bahwa apapun produk manusia, akal, budaya, politik, apapun itu bukan standar. Benar salahnya semua produk ini semuanya dilihat kepada kesesuaiannya dengan apa yang Allah firmankan. Diukur juga berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kaidah utama akal dan wahyu yang dipahami oleh setiap muslim bahwa akal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat terbatas kemampuannya. Dan akal itu diciptakan sebagai alat untuk memahami wahyu, bukan untuk menguji wahyu, ya, bukan untuk mengukur kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah, tapi untuk memahami wahyu tersebut dan mengamalkannya. Ketika sebagian orang bahkan dari Bani Israel bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Subhanallah, pembahasan yang dibahas oleh mereka ini sesuatu yang ada dan melekat pada masing-masing kita. Tidak ada dari kita kecuali setiap kita yang hadir di saat ini dengan jasad dan ruhnya. Sesuatu yang sangat interaktif dengan tubuh kita, ruh kita sendiri. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak membuka hakikatnya untuk kita, kita tidak akan pernah tahu. Walaupun sebagaimana caranya kita berusaha untuk mengeksplorasi, mencari tahu tentang apa itu hakikat ruh. Seperti apa wujud dan bentuknya. Di mana ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tubuh kita. Apa warnanya? Seperti apa ketika dia masuk dan ketika dikeluarkan dari jasad kita? Sama sekali kita tidak punya, sama sekali nggak punya jawaban. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Jawab wahai Muhammad, ruh urusan Tuhanku. Kalau Allah tidak jawab, kita nggak punya jawaban. Dan Allah tegaskan lagi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka hakikatnya di dalam Al-Qur'an, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang penciptaan jin dan syaitan, penciptaan manusia, malaikat, dan banyak lagi. Arsy, dan banyak Allah buka di dalam Al-Qur'an tentang kehidupan peradaban umat manusia jauh sebelum kita dari manusia pertama. Allah buka. Ketika Allah buka, kita baru tahu. Ketika Allah tidak informasikan walaupun hal yang sangat dekat dengan diri kita sendiri, kita tidak punya jawabannya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Kesadaran ini ikhwatal iman bagi seorang muslim membuat dia paham bahwa akal itu memiliki batasan. Karena akal ini bagian dari indera yang Allah ciptakan seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, apapun yang Allah berikan kepada kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata kita tidak segala hal bisa kita lihat. Ada ukuran minimum benda tertentu, itu yang paling kecil yang bisa kita lihat. Lebih kecil dari itu kita tidak bisa melihatnya. Demikian pula dengan jarak. Demikian pula dengan suara, pada frekuensi tertentu kita bisa mendengarnya. Kurang dari itu atau lebih dari itu kita tidak bisa mendengarnya. Diberi batasan-batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dan sadar akan hal ini, sadar akan hal tersebut, paham akan keterbatasan yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia memanfaatkan akal itu sesuai dengan koridor yang telah Allah ciptakan, tidak melebihinya, bukan untuk menghakimi yang maha tahu,
Bagaimana akal manusia yang terbatas ini kemudian menghakimi keputusan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam wahyu, di dalam sabdanya yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Beliau hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang muslim di antara hal yang paling dia unggulkan, yang dia tinggikan di dalam dirinya adalah otoritas wahyu. Bahwa firman Allah, Al-Quran, termasuk dalam konteks ini adalah sunnah Nabi SAW, memiliki otoritas yang sangat tinggi, yang memiliki komprehensif, keluasan, bahwa tidak ada satupun aspek di kehidupan yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana sikap seorang muslim terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, yaitu tunduk dan pasrah. Tunduk terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang memahami dan mengimani otoritas wahyu, maka dia harus wajib menegakkan 5 nilai. 5 nilai mendasar yang harus ada di dalam setiap muslim, sehingga dengan itu benarlah jalan hidupnya sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim. 5 nilai yang harus ada pada setiap muslim itu, yang pertama adalah at-ta'zim. At-ta'zim, mengagungkan wahyu, memuliakan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segala ucapan manusia, di atas segala teori ilmiah atau produk pemikiran modern. Mengagungkan ini karena bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan di dalam hati. Mengagungkan wahyu, memuliakan wahyu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengagungkan syiar-syiar Allah, kalau kita membaca ayat, tafsir ayat ini yang dijelaskan oleh para ulama, sebagian besar menyebutkan syiar-syiar Allah itu terbagi menjadi 2 hal besar, yaitu syiar-syiar yang terkait dengan tempat, syiar-syiar terkait dengan waktu. Kalau anda tambahkan, mungkin adalah syiar-syiar yang terkait dengan sikap atau perilaku atau perbuatan. Allah mengagungkan sejumlah tempat seperti Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, rumah-rumah Allah. Ini adalah bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan waktu, seperti Allah mengagungkan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Idul Fitri dan Idul Adha, hari Jumat. Termasuk syiar-syiar Allah adalah semua ibadah yang kita lakukan, seperti salat, puasa, zakat, haji, salat berjamaah. Dan termasuk juga syiar Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu, syiar itu adalah sesuatu yang terlihat, sesuatu yang menunjukkan identitas, yaitu seperti apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dan Sunnah Nabi adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seorang muslim sikap dan sifat mendasar yang ada pada dirinya mengagungkan wahyu. Lawan mengagungkan itu merendahkan, menghinakan, tidak memberikan penghormatan yang layak. Dan ini ikhwatal iman, jika seorang mukmin itu mengagungkan syiar-syiar Allah, dan Allah menyebutkan fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya mengagungkan syiar Allah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Sebaliknya, ketika menghinakan syiar-syiar Allah, maka itu bentuk kekufuran di dalam hati seseorang. Seperti yang sedang viral saat ini, misalnya membacakan surat Ad-Duha untuk diganti dengan sebotol khamr. Ini bentuk pelecehan, istihza, meremehkan agama. Orang yang menghinakan dan melecehkan ini, yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Quran, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un fala ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat, dengan Rasulnya, dengan ayatnya, dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok?
Jangan minta maaf, kalian telah kafir setelah iman. Itu yang Allah sampaikan. Sehingga para ulama pun menegaskan, di antara hal yang menyebabkan batalnya Islam seseorang, dan ini dibahas oleh para ulama fikih di dalam babur riddah, bab kapan seorang muslim dikatakan murtad. Semua kitab fikih menjelaskan, semua mazhab menyebutkan, di antaranya adalah mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok syiar agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Quran, sunnah, atau apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Ketika seorang dengan dalih senda gurau, saya cuma main-main, cuma senda gurau, enggak serius, main-mainnya itu bisa menyebabkan murtadnya seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seorang muslim itu mengagungkan wahyu, memuliakan firman Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuknya juga adalah mengagungkan dalil yang sahih walaupun bertentangan dengan selera pribadi, bertentangan dengan kebiasaan masyarakat atau pandangan mayoritas tokoh dunia misalnya. Bukan berarti seorang muslim itu dia gampang untuk diwarnai oleh banyaknya peradaban, politik, budaya, dan apapun itu di luar mereka, di saat mereka mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Otoritas wahyu itu sikap pertama seorang muslim, at-ta'zim, mengagungkan, memuliakan wahyu. Kemudian nilai yang kedua yang ada pada diri setiap muslim terhadap aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-taslim, tunduk secara total tanpa keraguan, sikap pasrah, menerima, tunduk sepenuhnya terhadap aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang Allah sampaikan di dalam wahyu. Baik kita bisa memahami hikmah di balik itu ataupun kita tidak memahaminya. Selama itu aturan Allah, sami'na wa ata'na. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka sekali-kali tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang telah kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Subhanallah, jika kita perhatikan ayat ini termasuk ayat yang terpenting di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sering memulai firman-Nya ini dengan bersumpah dengan menyebutkan makhluknya, wasyamsi waduhaha wal fajr, dan banyak bersumpah dengan makhluk. Tapi ayat ini sangat spesifik. Fala wa rabbik, demi Tuhanmu. Jarang-jarang di dalam Al-Quran Allah bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, demi Tuhanmu. La yu'minun, mereka tidak beriman. Allah bersumpah dengan namanya yang maha mulia, maha agung dan maha mulia, demi Allah mereka sekali-kali tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap perselisihan di antara mereka. Ikhwatal iman, di sini Allah menafikan keimanan bagi mereka-mereka yang enggan untuk tunduk terhadap keputusan Allah dan Rasul-Nya. Allah mengatakan bahwa mereka-mereka yang tidak tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW, mereka tidak beriman sampai mereka mau tunduk terhadap keputusan beliau. Terhadap di dalam hal apa? Fima syajara bainahum, terhadap perselisihan di antara mereka. Jika kita membaca sejumlah athar atau riwayat di dalam kitab-kitab tafsir terkait dengan turunnya ayat ini, disampaikan bahwa di antara kisah yang terkait dengan ayat ini adalah dua orang sahabat yang sedang berselisih terkait dengan pengaliran air irigasi di antara mereka. Ada dua orang sahabat berselisih, yang mereka ini mengatakan yang satu, ya Rasulullah, biarkan saya alirkan dulu untuk ladang saya.
Yang satu, tidak ya Rasulullah, saya dulu karena sumber airnya dari sana dan seterusnya. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan, alirkan ke ladangnya si fulan dulu, setelah itu tutup dan kemudian alirkan ke ladangnya si fulan. Nabi memutuskan seperti itu. Namun sahabat ini protes. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau putuskan ini hanya karena dia adalah kerabatmu sehingga engkau memprioritaskan dia ketimbang aku. Begitu protesnya. Dan Nabi SAW berubah wajahnya, diam dan terlihat bahwa beliau marah dengan itu, tapi beliau tidak berbicara apapun. Dan tidak lama turunlah firman Allah ini, jika terkait mengalirkan irigasi saja terjadi perselisihan dan kemudian ada sikap protes penolakan terhadap hal ini, terus bagaimana dengan masalah-masalah yang besar di dalam keputusan hukum tertentu, di dalam pembagian waris dalam keluarga, di dalam keputusan untuk dalam banyak hal di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, mencari nafkah dan yang lain sebagainya. Semua hal yang terjadi perselisihan yang ketika ada keputusan Rasulullah SAW, keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kemudian seorang muslim dia lebih pilih-pilih di dalam hal ini. Kalau begini sih anak mau ikut, tapi yang itu ntar dulu, nanti dulu ya Rasulullah. Ya, ada sikap tidak mau menerima terhadap keputusan Nabi Muhammad SAW. Allah sampaikan di dalam ayat ini, la yu'minun, tidak beriman. Tidak cukup dia menjadikan Nabi SAW sebagai hakim terhadap apa yang menjadi perselisihan di antara mereka, wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan, satu keberatan terhadap keputusan yang telah engkau putuskan. Karena bisa jadi menjadikan beliau sebagai hakim karena keterpaksaan. Orang-orang munafik di kota Madinah pada saat itu mau tidak mau harus tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW, walaupun di dalam hati mereka ada keberatan untuk itu. Nah, seorang mukmin tidak ada keberatan terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Dia menerima secara mutlak. Tidak cukup sampai di situ, wa yusallimu taslima. Mereka tunduk sepenuhnya terhadap keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Bismillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau menyampaikan perkataannya, minallahir risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina taslim. Risalah itu datangnya dari Allah. Kewajiban Rasulullah SAW adalah untuk menyampaikan, dan kewajiban kita adalah at-taslim, tunduk pasrah mutlak terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Yang pertama ta'zim, yang kedua taslim, yang ketiga tahkim, menjadikan wahyu sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai sumber hukum, menjadikan syariat Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan tertinggi hakim dalam menyelesaikan seluruh perselisihan pandangan, filsafat, hukum, dan tata kelola kehidupan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul, kembali kepada As-Sunnah, kepada hadis Nabi SAW.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini pun Allah memberikan sebuah syarat. Kapan seseorang itu dikatakan benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir? Yaitu ketika terjadi perselisihan, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah baik dan akan lebih baik lagi akibat dan akhirnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga yang kita wajib taat kepadanya. Ati'ullah, kepada Allah, wa ati'ur rasul, kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri minkum, kepada ulil amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Ati'u ini diulang oleh Allah 2 kali, bukan 3 kali. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amr, kepada pemimpin. Kenapa tidak diulang taatlah kepada ulil amr? Ikhwatal iman, dijelaskan oleh para ulama bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya itu bersifat mutlak. Tidak ada alasan, tidak ada argumen untuk bisa mengatakan saya mau taat tapi, nggak ada. Mutlak, semuanya harus taat kepada Allah, semuanya harus taat kepada Rasulullah SAW. Tapi kepada ulil amr, walaupun dasarnya adalah taat kepada mereka, tapi ini opsional. Selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, sifatnya opsional. Maka Allah ketika menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berselisih tentang sesuatu, perselisihan yang terjadi antara kalian dengan ulil amr, antara kalian dengan kalian, antara siapapun dengan siapapun, tentang sesuatu apapun dengan isim nakirah, dengan kata benda yang bersifat nakirah, yang artinya bersifat sangat umum, fi syai'in, tentang apapun itu, permasalahan apapun itu, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah mensyaratkan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena memang ikhwatal iman, ketundukan kepada Allah dan Rasulnya butuh iman. Seseorang yang tidak punya iman tidak akan taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan taat. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah, apalagi tidak beriman kepada hari akhir, maka dia bagaimana dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya? Iman kepada Allah lah, iman kepada hari akhir lah yang membuat seseorang itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah menyebutkan dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu adalah baik dan akan lebih baik lagi akibatnya, karena Allah yang menurunkan ayat ini. Allah Maha tahu bahwa tidak sedikit dari dari umat manusia, bahkan dari kaum muslimin, yang mereka ini beranggapan bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu, yang beranggapan bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak baik. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang beranggapan seperti itu, bahwa tidak selalu baik kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak selalu baik untuk berhukum kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Maka Allah tegaskan dzalika khairun, itu adalah baik. Itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa merujuk kepada keputusan wahyu adalah suatu kebaikan. Wa ahsanu ta'wila, dan akan lebih baik lagi akibatnya. Endingnya pasti baik. Endingnya pasti baik. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim sadar akan hal itu, bahwa ketika kita di persimpangan jalan di kehidupan kita, kita tidak tahu sikap mana yang harus kita ambil. Ketika banyak konflik kepentingan antara satu dengan yang lainnya, maka ketika menghadapi yang seperti ini, dia harus mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mana yang Allah ridhai, mana yang benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan dia yakin bahwa pilihan itu ketika kompasnya adalah arahannya adalah keputusan Allah dan Rasulnya, pasti benar, dan endingnya, akhirnya pasti lebih baik. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim ketika paham benar dengan ayat ini,
taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan jika terjadi perselisihan, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada standar-standar yang di luar standar syariat ini yang ditawarkan, apakah itu standar ham ala barat misalnya, tradisi lokal yang menyimpang misalnya, opini publik dan yang sebagainya, yang menjadikan opini itu sebagai penguji terhadap syariat, seorang muslim tahu mana yang harus diprioritaskan di dalam hal ini. Bahwa firman Allah dan Rasulnya, firman Allah dan sabda Rasulnya sesuatu yang mutlak, yang kita harus menjadikan itu di atas segala sesuatunya. Kemudian sikap yang keempat seorang muslim di dalam memahami, di dalam menyadari akan otoritas wahyu adalah at-taqdim. At-taqdim itu mendahulukan wahyu atas akal, perasaan, filosofi atau apapun itu semuanya. Mendahulukan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah di atas penalaran rasional, logis, filsafat, perasaan maupun pendapat siapapun itu dari manusia. Bahwa tidak ada ucapan siapapun dari manusia, siapapun dia, yang bisa mengintervensi dan menghakimi firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya lah yang terjadi, bahwa perkataan siapapun itu harus dinilai berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia. Jika perkataan itu benar, tidak bertentangan dengan wahyu, tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah benar. Jika tidak, siapapun dia, sehebat apapun dia, semulia apapun orang tersebut, kalau bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita buang jauh-jauh apa yang dia ucapkan. Allah telah menegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian mendahului sesuatu, mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Allah melarang kita untuk mendahului Allah dan Rasulnya dengan sesuatu apapun. Apakah itu mendahului dengan logika dan akal kita, dengan perasaan kita, dengan hemat menurut hemat seseorang misalnya, apalagi budaya, politik dan yang lain sebagainya. Bahwa segala sesuatunya ini harus berada di belakang Allah dan Rasulnya. Jangan pernah mendahulukan sesuatu pun, apapun itu, mendahului Allah dan Rasulnya. Sehingga ikhwatal iman, bukan logika yang menilai Quran dan Sunnah, tapi sebaliknya Quran dan Sunnah yang menilai logika seseorang. Karena agama ini melebihi logika manusia. Sebagaimana tadi Anda sampaikan, bahwa banyak di dalam syariat manusia ini, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang diaturkan oleh Allah, itu melebihi kemampuan akal manusia untuk menjangkaunya. Sebagai contoh misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Andai kata agama itu dengan logika dan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak diusap ketimbang bagian atasnya. Ya, al-mashu 'alal khuffain ini adalah salah satu syariat ketika kita apakah kita muqim atau musafir, dalam keadaan kita berwudu tanpa melepas sepatu kita. Salat pakai sepatu, boleh enggak? Boleh salat pakai sepatu. Ya misalnya antum di bandara. Tidak, bandara bukan di Indonesia misalnya, di tempat-tempat di negara-negara yang mungkin musolanya tidak jelas ada atau tidak, jauh dan lain sebagainya, dan masuk waktu salat, wudu tidak harus lepas sepatu, tapi harus diusap sepatunya. Bagian mana yang diusap? Bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Itu syariat Nabi kita Muhammad SAW, diusap bagian atasnya dan salat pakai sepatu. Ya, dan ini diantara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau memerintahkan sebagian sahabatnya untuk melaksanakan itu. Dan bahkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah
malah menempatkan al-mashu 'alal khuffain, mengusap sepatu ini, dimasukkan di dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, tidak sedikit seperti Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah di dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah menempatkan al-mashu 'alal khuffain ini bagian dari bab akidah. Padahal ini bab fiqih. Kenapa? Karena sebagian kelompok-kelompok yang nyeleneh dan menyimpang seperti Syiah misalnya tidak mau menerima ini. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah, ini ijma'nya Ahlus Sunnah. Semua mazhab Ahlus Sunnah menggunakan ini. Ya, kata Imam Nawawi, dan beliau pun yang mengatakan bahwa jangan peduli kepada orang-orang Syiah yang nyeleneh di dalam permasalahan ini. Kemudian ini sekedar contoh, salah satu contoh saja, bahwa agama itu tidak didasarkan berdasarkan logika. Bahwa akal itu salah satu sumber informasi yang dengan itu kita bisa mencerna sesuatu, tapi bukan satu-satunya. Dia adalah salah satu tools, salah satu alat. Sebagaimana panca indera adalah salah satu alat. Namun lebih dari itu semuanya adalah wahyu. Jadi ketika misalnya akal manusia belum bisa menalar dan menerima sesuatu, tapi itu disampaikan oleh wahyu, maka akal harus tunduk terhadap itu. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, yaitu al-istighna'u wal istibsyar. Merasa cukup dengan keputusan wahyu dan bergembira dengan itu. Merasa cukup dan mutlak dengan keputusan Al-Quran dan Sunnah, tanpa butuh mengimpor ideologi filsafat eksternal dari manapun itu. Cukup dengan Quran. Dan dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala mendidik generasi, Allah subhanahu wa ta'ala mendidik generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan itu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara hikmah Islam itu turun di Makkah adalah Makkah ini termasuk tempat yang steril dari sejumlah peradaban dunia yang mendominasi di zaman itu. Tidak terintervensi dengan peradaban Romawi, Persia, Mesir, Yunani, atau yang lainnya, Cina maupun yang lainnya. Peradaban-peradaban besar dan kuno yang sudah ada sejak dahulu kala. Makkah steril dari itu semuanya. Bahkan mereka adalah umat yang ummi, yang buta huruf, yang tidak bisa baca tulis, sangat polos dan simpel. Maka di antara warisan literasi yang sangat kompleks bagi mereka, yang mereka terima dan mendadak menjadi sangat luar biasa, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Tidak ada sumber literatur lain bagi mereka kecuali itu. Dan dengan itu Allah merubah mereka dari bangsa yang barbar, dari bangsa yang tega, sampai tega membunuh bayi perempuan mereka hidup-hidup, berubah menjadi bangsa yang menjadi contoh dan menjadi manusia yang terbaik, khairun nas, manusia terbaik, generasiku kata Nabi. Mereka pure, murni, dididik dengan Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar memegang sebuah buku, Nabi SAW bertanya kepada Umar, "Ma hadza ya Umar? Kamu pegang apa ini?" Kata Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Hadza Tauratu Musa." Ini Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi SAW bertanya, "Fi syakkin ya Ibn al-Khattab? Apa kamu ragu dengan kenabianku, dengan kebenaranku? Walladhi nafsi biyadihi, law anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, andai kata Musa masih hidup, dia tidak halal bagi Nabi Musa kecuali dia wajib kepadaku. Jangankan Bani Israel, jangankan orang-orang Yahudi, Nabi Musanya masih hidup, dia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi SAW memprotek para sahabat supaya tidak kemasukan dengan apapun ajaran eksternal, walaupun itu adalah yang memiliki urat wahyu. Taurat ini ada garis wahyu, walaupun telah dirubah-rubah sebagiannya, tapi masih ada urat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Injil. Tapi Nabi SAW peringatkan para sahabatnya, cukup dengan Quran. Cukup dengan Quran. Bagaimana jika beliau SAW melihat kita ikhwatal iman yang hidup di zaman ini, yang sejumlah filsafat, pemikiran,
Itu pun menjadi acuan bagi sebagian besar kaum muslimin yang tidak merasa cukup dengan kitabullah. Dan apa mungkin karena sebab inilah kita tidak pernah kembali lagi bangkit semulia mereka para sahabat radhiyallahu anhum, karena kita memiliki banyak sumber lain selain Al-Quran dan tidak pernah merasa cukup dengan Al-Quran. Seorang muslim merasa cukup dengan itu dan istibsyar, bangga, bergembira, optimis dengan nikmat yang sempurna, yaitu berupa apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di surat Yunus ayat 58, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Karunia dan rahmat Allah terbesar yang Allah berikan kepada kita Al-Quran. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Satu-satunya mukjizat yang bisa kita pegang, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita tunjukkan kepada siapapun di muka bumi, walaupun Nabi SAW sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Mukjizat Nabi mana yang bisa ditunjukkan hari ini? Mukjizat Nabi mana bisa ditunjukkan di hari ini? Kita tahu Nabi Musa AS bisa membelah lautan. Kita tahu Nabi Musa AS tongkatnya bisa jadi ular. Kita tahu Nabi Isa AS di antara mukjizatnya menghidupkan yang mati, menyembuhkan orang buta, dan yang lain sebagainya. Tapi saya pengen lihat hari ini mana yang bisa ditunjukkan. Hanya mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat Muhammad berbangga dengan ini. Satu hal saja, setetes saja, satu mukjizat dari mukjizat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ini setetes saja dari lautan mukjizat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini surat yang kita ulang-ulang di dalam setiap hari kita minimal 17 kali. Minimal. Kalau antum tidak sholat sunnah, cuman wajib saja 17 kali. Bagaimana dengan sholat-sholat sunnah? Termasuk sholat jenazah. Dan banyak aktivitas kita, misalnya ketika kita meruqyah anak kita, meruqyah diri kita, Al-Fatihah. Begitu melekatnya hidup seorang muslim dengan surat Al-Fatihah. Adakah salah seorang di antara kita merasa bosan dengan Al-Fatihah? Fatihah lagi, bosan gak ada yang lain. Tidak ada. Tidak pernah kita merasa bosan. Coba misalnya dibandingkan dengan, misalnya ada salah seorang dari antum ini masih asik dengan lagu tertentu, nyanyian tertentu, gitu ya. Kalau dengar lagu ini langsung terenyuh hatinya, ingat yang dulu-dulu, gitu ya, dan yang semisalnya. Coba dengerin lagu itu mulai hari ini, sehari 17 kali, ya, kuat berapa hari dia, ya, berapa hari dia bakal kuat dengerin lagu apa yang dia suka, dengerin minimal 17 kali. Yang ngarang lagunya saja bakal stres kalau inti putar lagu itu terus, ya, bakal bosen. Karena itu manusia, buatan manusia. Tapi Al-Fatihah firman Allah, ini saja sudah luar biasa. Ini mukjizat besar. Kita tidak pernah jenuh dan bosan membaca Al-Fatihah, padahal surat yang insya Allah antum hafal sebelum kita mengenal huruf, sebelum kita kenal alif ba ta, sebelum kita kenal A sampai Z. Karena begitu saking seringnya dibacakan, kita hafal ini sebelum itu semuanya. Dan tidak ada satupun orang mengatakan bosan karena Al-Fatihah. Ini mukjizat. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Ini setetes dari lautan yang luar biasa dari Al-Quranul Karim. Yang seorang mukmin dengan ini, bifadlillahi wa birahmatihi wa fabidzalika falyafrahu. Kita bangga, kita bersyukur, kita senang. Huwa khairum mimma yajma'un. Bahwa apa yang Allah berikan ini Al-Quran lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Manusia boleh mengumpulkan harta sebesar apapun, tapi bagaimana seseorang bisa menyandingkan apapun yang mereka kumpulkan itu dengan wahyu, dengan kalamullah yang bukan cuman batu yang bernilai mutiara dan yang semisalnya, yang itu batu-batu itu benda makhluk ciptaan Allah. Ini kalamullah yang turun dari arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dibandingkan dengan apa?
Tidak ada sesuatu pun yang bisa dibandingkan dengan kalamullah, dengan Al-Quranul Karim, dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Ditambah semakin sempurna lagi ketika Allah menyampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku cukupkan atasmu nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Yang sampai ayat ini menjadi sumber hasad dan irinya orang-orang Yahudi. Sampai ada seorang Yahudi di era Umar radhiyallahu an mengatakan, ya Amiral Mukminin, atas ada satu ayat di dalam kitab suci kalian. Kalau ayat ini turun ke kami bakal jadikan hari itu hari raya. Kami akan besarkan hari itu. Kata Umar, ayat yang mana yang kamu maksud? Yahudi itu baca surat ini, ayat surat Al-Maidah ayat 3. Ini menunjukkan bahwa Yahudi pun ngaji. Ya, dan tidak sedikit orang Yahudi lebih ngerti Quran ketimbang kita, kaum muslimin. Dia sampai perhatian sampai sebegitunya. Kata Umar, ayat yang mana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Umar, ana tahu ayat itu kapan turunnya. Ayat itu turunnya di hari Jumat, ketika kami sedang wukuf di Arafah, di Haji Wada. Di saat itu kami sedang wukuf di Arafah, Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi pun mengapresiasi disempurnakannya agama ini untuk kita, dan yang menyempurnakan yang maha sempurna. Maka tidak akan pernah ada seorang pun bisa menemukan celah dan cacat dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan nemu, tidak akan bisa. Tantangan ini ditantang oleh Allah dari 1400 tahun yang lalu. Afala yatadabbaruna al-Quran law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa mereka tidak mengkaji isinya Al-Quran? Kalau ini bukan dari Allah, pasti banyak kontradiksi di dalamnya, banyak perselisihan. Cari kontradisinya. Kalau ini bukan dari Allah, kalau kalian gak sanggup untuk menemukan itu, tunduk kepada itu, bahwa ini bukan buatan manusia, bukan hasil seminar, hasil muktamar, hasil konferensi, konsili. Lah, ini semua adalah wahyu dari Rabbus samawati wal ard, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Quran dan sunnah otoritas yang mengalahkan segala sesuatu. Maka ketika ada isu-isu modern, misalnya liberalisme, ya, ketika menganggap syariat Allah Subhanahu wa taala, misalnya seperti hukum waris, jilbab, larangan LGBT, ini dianggap sebagai produk budaya abad ke-7 yang harus diubah sesuai dengan standar HAM modern. Seorang muslim paham bahwa ini adalah virus penyakit yang harus dilawan dan harus dibasmi. Bahwa seorang muslim paham bahwa kita ini lebih menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan mendahulukannya ketimbang semua kesimpulan-kesimpulan sementara dari hasil produk filsafat atau pemikiran manusia. Adalah syariat sebagai penguji HAM, bukan sebaliknya. Hukum Allah bersifat mutlak, melintasi semua zaman, bahwa Al-Quran dan Sunnah baik dan memperbaiki setiap zaman. Baik dan memperbaiki setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat. Dia berlaku di setiap waktu, setiap tempat dan waktu yang menerapkan Quran dan Sunnah, dia akan baik dan akan semakin baik. Dan kita tidak butuh dekonstruksi bermodel hermeneutika barat dan yang semisalnya. Termasuk juga misalnya ketika muncul pemikiran feminisme radikal yang menuntut kesetaraan gender, ya, mereka menuntut kesamaan secara menyeluruh, menolak kepemimpinan suami yang mengangkat suami sebagai qawwam dalam rumah tangga, menganggap perbedaan peran biologis ini sebagai hukum dan atau hukum ini sebagai sebuah penindasan misalnya. Hal ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, anehnya mereka yang menyuarakan feminisme seperti ini, tapi ketika terkait dengan parkiran mobil minta diprioritaskan, parkiran untuk ladies, begitu ya, minta diprioritaskan. Urusan ngangkat galon nggak ada emansipasi, harus tetap yang laki. Ya, ngangkat galon, ngangkat LPG, mereka tidak bicara emansipasi di dalam hal ini atau kesetaraan gender. Nah, ikhwatul iman, kita tahu bahwa seorang muslim menerima ketetapan Allah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang saling melengkapi.
tugasnya sendiri-sendiri dan saling melengkapi. Dan Islam menerapkan asas keadilan. Keadilan dalam Islam itu proporsional sesuai dengan fitrah, bukan kesetaraan. Dan memfungsikan segala sesuatunya itu dengan berbeda, sesuai dengan fungsinya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka ikhwatan iman, seorang muslim, seseorang yang orang yang meyakini akan keagungan dan kesempurnaan wahyu, dia tidak akan mengalami krisis identitas di dalam atau merasa minder ya di hadapan sejumlah peradaban, ideologi, apapun itu. Dia cukup dengan Quran, bangga dengan itu, dan menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari kajian ini bahwa kebenaran mutlak hanya ada pada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang bebas dari kesalahan, cacat atau cacat yang merupakan produk pemikiran manusia. Kemudian kehancuran pemikiran modern terjadi karena manusia menuduh akalnya mampu mengungguli hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sikap seorang mukmin ketika menyadari akan otoritas wahyu sebagaimana tadi Anda sampaikan, di antaranya adalah ketika sampai kepada dia suatu syariat, walaupun terkadang sebagian kita merasa dia belum mampu dan sanggup untuk menjalankannya, tapi ada sikap di dalam hatinya, yaitu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Ghufranak fakina adzabannar. Mohon ampunanmu ya Allah terhadap segala kekurangan-kekurangan di dalam penerapan aturan dan hukummu ya Allah, di dalam ketaatan kepadamu. Aku mohon ampunanmu ya Allah dan jauhkan kami dari azab api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, falyatafaddal. Silahkan. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya? Masya Allah. Jelas? Mau? Fadal. Yang kelima itu adalah al-istighna wal istibsyar, ya, yaitu merasa cukup dan bahagia dengan itu. Cukup dengan Quran dan bangga. Subhanallah ikhwatal iman, ini tidak akan terjadi bagi seorang muslim kecuali kalau dia ngaji. Ana salah satu kajian yang di MRC sana, di kajian MRC ini membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ketika kita membahas Al-Kabair, dosa-dosa besar, kita kan membahas di antaranya hukum tentang zina, kita membahas hukum tentang mencuri misalnya, dan bagaimana konsekuensinya di dalam syariat Islam. Di dalam kajian-kajian itu selalu Anda bandingkan bagaimana aturan undang-undang positif dan bagaimana aturan syariat. Selalu Anda bandingkan. Ketika misalnya contoh hukum mencuri, tidak sedikit umat Islam yang tidak paham bahwa mencuri itu tidak semua pencurian itu potong tangan. Yang kita tahu mencuri potong tangan, kan begitu kan? Padahal di dalam Islam itu ada yang diistilahkan nisab barang curian. Nisab barang curian. Artinya pada nilai tertentu di saat itulah seseorang tertentu dan ke atas baru dipotong tangan. Kalau misalnya di bawah itu maka tidak boleh dipotong tangan. Itu satu, nisab. Kemudian yang kedua, ada sejumlah ketentuan, yaitu bahwa barang itu ditempatkan pada tempatnya yang semestinya. Antum misalnya punya misalnya patung-patungan gajah terbuat dari emas, Masya Allah, berat 2 kilo, ditaruh di ruang tamu, ya, ditaruh di ruang tamu. Terus ada tamu lihat dan ternyata juga pedagang emas dan juga agak tricky juga, nakal gitu ya. Emas asli nih, gede. Dia nggak pakai pamit, dia pulang, dibawa tuh gajah. Ya, yang seperti ini kemudian antum protes, lapor ke polisi dan menyatakan barang saya dicuri. Emas 2 kilo, ini sudah jauh melewati nisabnya barang curian. Tapi naruh emas itu bukan di ruang tamu. Naruh barang berharga bukan begitu. Maka walaupun malingnya ditangkap, barang curiannya diambil atau disita atau dia didenda sesuai dengan nilainya, dia si maling tidak berhak untuk dipotong tangan.
Karena pernah kejadian di zaman Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar ketika ada seorang melaporkan barang curiannya dicuri, kemudian diberlakukan oleh Abu Bakar, ditangkap orangnya, diambil barangnya, dikembalikan kepada yang punya. Kemudian orang ini protes, loh kok nggak dipotong tangan itu orang? Dia nanya kepada Abu Bakar, kamu taruh di mana barangmu? Ditaruh sembarangan. Ya bukan salah, kamu salah dan dia juga salah. Ya, sama-sama salah. Tapi karena kesalahanmu tidak menempatkan itu bukan pada tempatnya, maka dia tidak berhak untuk dipotong tangan. Ada sejumlah ketentuan. Bukan asal main potong tangan. Ini sebagian kita pun muslim nggak paham, banyak tidak paham dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebayang bengisnya, sadisnya, bunuh dibunuh, zina dirajam. Antum harus paham ikhwatal iman, tidak pernah terjadi hukum rajam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesudahnya. Ini termasuk hukum yang hampir tidak pernah diterapkan. Di zaman Nabi terjadi, itu pun pada 2 orang dan mereka atas pengakuan dirinya sendiri. Pengakuan. Padahal penerapan hukum rajam itu harus 4 orang saksi. Membunuh 2. Tapi rajam 4 orang saksi. Dan saksi itu betul-betul melihat timba masuk dalam sumur. Bukan cuma saya lihat masuk kamar 2 jam berikutnya dia keluar. Itu bukan saksi dalam syariat. Dalam syariat pun ada aturannya. Saya punya rekamannya lengkap. Rekaman dalam syariat tidak dianggap. Ya, rekaman di pengadilan syariat tidak dianggap. Rekaman ini bukan bukti, bisa dipalsukan. Ya, apalagi di zaman AI seperti ini semakin halus pemalsuannya. Rekaman tidak dianggap di dalam syariat. Harus 4 orang saksi. Oleh karena itu tidak pernah terjadi hukum rajam itu diterapkan di dalam seluruh dinasti kepemimpinan Islam. Karena berat konsekuensinya. Siapa bisa melihat kejadian itu terang-terangan 4 orang? Ya, ini sesuatu yang hampir tidak bisa dilakukan. Ini salah satu bagaimana keindahan syariat Islam. Ya, bukan main kalau diterapkan nanti bakal begini, bakal begitu. Tapi antum lihat maslahatnya. Kalau ada bos maling yang sudah keluar masuk penjara nyolong motor dan yang semisalnya, kemudian sudah nggak usah dikasih makan negara yang begini ini, potong tangan, pulangin. Ya, itu akan menjadi pelajaran bagi sekomplek maling yang di kampungnya. Nih pelajaran. Ya, kalau misalnya dia membuat ada workshop bagaimana cara nyolong motor, misalnya begitu, dia sambil ngajal workshop sambil tangan buntung, orang bakal mikir, ini kenapa tangan buntung? Aib seumur hidup yang dia bawa. Dan itu pelajaran bagi ribuan dan jutaan maling yang lainnya mikir sekian kali. Karena tidak ada anggaran negara untuk ngasih makan mereka di penjara. Nggak dikasih makan. Cuman perawatan sejenak akibat potong tangan, pulangin. Ya, sebegitu saja. Sesederhana itu. Nggak perlu bikin anggaran yang cukup besar untuk ngasih makan penjahat. Allahul musta'an. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf sebelumnya, ini berbeda dengan judul yang disiapkan karena terkait dengan hikmah di balik musibah. Ya, hal ini sebetulnya adalah tema terkait dengan bagian dari pembahasan tentang iman kepada Allah dan iman kepada takdir, bahwa seringkali sebagian orang ini mempertanyakan tentang apa maksudnya Allah mentakdirkan ini, memunculkan tragedi itu. Karena setiap takdir dan tragedi tidak lepas dari ketentuan Allah. Seperti kasus Gaza dan yang semisalnya. Bagaimana seorang muslim dan mukmin membaca hikmah-hikmah di balik itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah dalam satu kesempatan kita akan membahas hal ini. Karena seorang muslim sadar tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki suatu itu terjadi, kecuali di balik itu pasti ada hikmah besar. Dan hikmah itu bukan menjadi suatu keburukan. La, Allah tidak pernah melakukan sesuatu hal yang buruk. Semua yang Allah lakukan adalah baik. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak pernah kembali kepadamu ya Allah. Itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua keputusan Allah adalah baik. Namun terkadang kita tidak paham akan sebagian kebaikan itu karena kita hanya melihat baik dan buruk itu sesuai dengan yang dihukumi secara materi dan kasat mata. Banyak hal yang kita tidak tahu, termasuk hal-hal gaib yang kita tidak menyadarinya, bahwa Allah telah mentakdirkan hal yang sangat baik, bahkan lebih baik bagi seseorang yang tidak disadari seorang muslim.
Selamat dari intimidasi dan penjajahan Yahudi, itu baik. Merdeka, itu baik. Tapi mati syahid, masuk surga tanpa hisab, diuji dengan ringkas dan singkat di dunia, dan hidup langgeng abadi bahagia selama-lamanya di surga, mana lebih baik? Yang kedua lebih baik dari itu. Allah memberi yang lebih baik ketika seseorang minta yang baik. Itu hatinya seorang mukmin selalu melihat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.